Halo Sobat Langit, kamu lagi cari tutorial belajar Excel dari awal, dari dasar. Yes, inilah tempatnya, channel Langit Biru. Oke, sebelum mulai tutorial ini, jangan lupa subscribe dulu agar lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, sebelum kita mulai, untuk belajar Excel, dasar-dasar Excel, eh, kita buka dulu Excel-nya. Ini saya menggunakan Excel 2019 yang terbaru, tapi secara keseluruhan ini sih ada hampir sama isi menunya maksudnya. Kalau di versi kayak 2007 itu di sini ada Office button yang bulat itu Office. Itu di sini sekarang ini adanya cuma file. File fungsinya sama aja kayak save, save as, new itu. Sini yang di atas paling atas ini dia untuk judul judul file kita. Yang ini sebut ribbon, yang ini insert page layout, ini tuh sebut menu. Ini yang putih ini disebut eh, formula bar atau baris formula. Formula-formula yang akan kita masukkan di sini, rumus ataupun tulisan ataupun apapun, nanti dia akan munculnya di situ. Nah, ini disebut kolom, yang ini baris 6. Nah, yang kotak-kotak kecil ini disebut sel. Jadi satu kotak ini satu sel. Nah, Excel ini bisa terdiri dari beberapa sheet. Ini sheet 1. Kita kalau menambahkan sheet 2, sheet 3 tinggal klik eh, simbol ini, tombol plus ini akan nambah sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu. Oke, kita lanjut aja dasar-dasar Excel-nya. Pertama, kita akan coba untuk misalkan kita satu membuat susunan secara otomatis, susunan angka secara otomatis. Satu, dua, ini kan susunan itu jadi 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kita ngetik satu-satu kan lama tuh. Kalian bisa blok sel satu, ini nih baris 1 dan 2 di blok. Terus pointernya sorot atau arahkan ke pojok kanan yang ada kotak ini nih, sampai sampai pointernya berubah menjadi, nah seperti ini, baru kalian bisa tarik atau drag ke bawah. Tarik terus sebanyak apapun yang kalian mau, pas dia otomatis terisi. Itu yang pertama. Nah, ini juga berlaku untuk tanggal. Misalkan tanggal sekarang tanggal 1 Mei 2020. Nah, ini 1 Mei 2020. Coba kita langsung tarik ke bawah. Nah, tuh dia otomatis naik ke 1 Mei 2020, terus nyusun itu tanpa harus kita mengetik ulang. Jadi setiap eh, kata tulisan ataupun apapun yang ada di sel ini, dia akan masuk di ini di sini, di formula bar ini. Itu yang pertama. Oke, yang kedua kita akan mencoba langsung ke fungsi. Yang pertama fungsi average atau rata-rata. Misalkan kita punya data nih. Bentar, ini hapus dulu. Misalkan kita punya data apa ya?
Misalkan kita punya daftar nilai siswa, misalkan gitu ya. Pertama, nilainya itu 100, 90, 80, 80, 70, 90. Kalau misalkan ini ada datanya segini nih, kita mau mencari dia itu rata-ratanya berapa sih, nilai rata-ratanya gitu. Biasanya kan kita jumlahin dulu ini semua terus bagi gitu ya. Ini kita bisa hanya dengan fungsi average itu. Misalkan gini, sama dengan setiap fungsi Excel itu menggunakan sama dengan kita tulis average, average, average kurung buka, kita klik yang mau dirata-ratakan, di blok sampai bawah, terus ditutup, enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari data ini adalah 85. Ini yaitu fungsi average atau ini fungsi rata-rata. Nah, ini. Oke, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita akan mencoba fungsi sum. Sum itu yaitu menjumlahkan. Kalau yang barusan ini adalah nilai rata-rata yang didapat dari jumlah ini, kita akan menjumlahkan. Kalau ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan hanya 6 baris nih. Jadi mudah saja untuk menghitungnya. Tapi bagaimana jika datanya banyak? Karena kolom Excel ini kan banyak banget tuh. Sampai ke bawah banget. Sampai ribuan kolom baris. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak capek menghitung satu-satu? Yaitu dengan cara fungsi sum. Oke, ini yang average sudah selesai. Fungsi sum yaitu tetap kita pakai sama dengan sum, yaitu sum itu menjumlahkan, kurung buka, klik ini yang mau dijumlahkan. Nah, gitu. Baru ditutup. Oke, di enter. Nah, ini jumlahnya adalah sekian. Tuh. Jumlahnya 510 dari total nilai ini, jumlahnya 510. Kalaupun kalian bisa, kalaupun gini, disorot sebagian, misalkan ini 3 baris disorot. Kalian bisa lihat di pojok sini nih, sum 270, average 90. Jadi di pojok kanan sini sudah ada informasinya, average-nya berapa, ini count tuh barisnya ya, baris yang dihitungnya berapa, dan berapa baris, sum-nya berapa. Ini. Tuh, kalau misalkan kalian ini menghitung antara baris 4 dan baris 7 atau beberapa gitu ya, kalian bisa klik dulu yang pertama baris 4. Habis itu pilih sambil ditekan tombol kontrol, klik baris yang mau dihitung, klik lagi baris yang mau dihitung, misalkan sama 4, 5, dan 8. Nah, ini kan 3 nih. Jadi kita mau menghitung nih 4, 6, dan 8 itu 180, 70 rata-ratanya. Kita bisa lihat di sini average 83, count-nya ya benar 3 baris, sum-nya 250. Jadi kalian bisa klik kontrol, klik mana yang mau dihitung. Oke, seperti itu. Oke, fungsi selanjutnya kita akan mencoba fungsi max atau maksimum. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau rank. Nah, ini satu rank nih, data ini satu rank nih. Ini kan kalau dari sini udah kelihatan nih data tertingginya 100. Tapi kalau misalkan datanya banyak banget, kalian bisa menggunakan fungsi dari max ini, yaitu sama dengan
max, max, seperti biasa, kurung buka, mana yang mau dicari nilai tertingginya, ini, tutup, nah ini nilai tertinggi, tuh, untuk nilai tertinggi. Kalau untuk nilai terendah, kalian bisa lawannya, max yaitu min, jadi kita bisa ganti di sini, ganti sama min. Nah, ini nilai terendah. Tuh, fungsi max dan min untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, selanjutnya yaitu fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu rank yang kita pilih. Jadi misalkan kita ini hapus dulu, kita sama dengan count. Seperti biasa, ini blok, nih, ini sama dengan 6. Tadi yang sudah dijelaskan di awal, kita blok aja di sini kan. Nah, ini kan udah kelihatan ini di pojok nih, count 6, 6 baris ya. Nah, fungsi count itu untuk itu. Mungkin hanya di sini kan contohnya hanya 6 baris. Tapi ketika datanya banyak sekali, kita bisa menggunakan fungsi count ini. Oke, sekian dulu dasar-dasarnya. Kalian bisa lanjut ke next video selanjutnya untuk fungsi-fungsi lainnya seperti logika, if, dan lain-lain. Sekian dulu, jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini. Terima kasih.